Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Harian Vlog. Di video kali ini saya akan membuat tutorial dan resep membuat adonan martabak manis ya. Dan nanti di dalam video juga untuk teman-teman yang mau belajar membuat adonan martabak manis, saya kasih resepnya. Untuk adonan ukuran 1 kilo ya, karena di dalam video ini saya mengadonan untuk adonan 7 kilo. Nanti kita buat perbandingannya untuk yang mau belajar adonan 1 kilonya. Selamat menyaksikan. Dan untuk membuat adonan martabak manis ukuran 7 kilo ya, tadi saya memasukkan air pertama 6 gayung ya. Teman-teman bisa lihat ukuran gayungnya sedang, enggak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Setelah itu saya mempersiapkan telur dan memisahkan putih telur dengan kuningnya. Seperti ini cara saya memisahkan kuning telur teman-teman. Dan untuk telurnya saya memakai sebanyak 11 butir ya untuk adonan 7 kilo terigu. Setelah telur dimasukkan semua, saya memasukkan garam teman-teman secukupnya sebanyak 1 sendok makan dan susu bubuk. Untuk ukuran susu bubuknya teman-teman ya, jadi adonan 7 kilo terigu, susu bubuknya saya memberi atau memasukkan 7 sendok makan penuh ya susu bubuk. Untuk susu bubuknya saya memakai susu bubuk kiloan ya, yang banyak dijual di toko bahan-bahan alat-alat kue. Dan ini vanila bubuk, saya memakai secukupnya, hanya setengah sendok makan teman-teman ya, karena sudah ada susu jadi vanilanya dikurangi. Nah, setelah itu diaduk sampai rata agar semuanya larut. Nah, setelah itu kita siapkan terigunya, dan di adonan ini saya memakai terigu merah segitiga ya, yang kemasan. Kita buka dulu semua. Dan sekarang kita mulai bikin adonan. Kita aduk lagi agar semuanya tercampur lagi, dan kita masukkan tepung terigunya. Untuk adonan ini saya pertama memasukkan tepung terigunya tidak semua teman-teman, hanya 4 kilo saja, karena kalau langsung semua nanti mengaduknya sangat berat teman-teman ya, terasa berat. Jadi separuh-separuh saya memasukkannya. Setelah tercampur aduk, nanti dimasukkan kembali selanjutnya. Dan bila dirasa sudah cukup aduk, kita masukkan kembali selanjutnya terigunya. Dan sekarang saya memasukkan terigunya 2 kilo ya, tadi 4, sekarang 2, jadi tinggal satu lagi nanti terakhir setelah yang ini diaduk rata teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau belajar membuat adonan martabak manis, disimak videonya sampai selesai ya, agar tahu atau
agar bisa tahapan membuat adonan martabak manisnya. Dan nanti juga saya kasih resepnya dalam video untuk ukuran 1 kilogram adonan ya. Tapi sebelum itu tolong di subscribe channel Herian Vlog teman-teman ya, agar bisa terus berkembang. Dan jangan lupa like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Dan setelah dirasa rata, kita masukin terigu yang 7 ya, yang terakhir, lalu kita aduk lagi. Diaduk sampai rata dulu teman-teman ya. Dan di adonan ini saya membuat adonan pertama ini tidak langsung encer ya, atau tidak langsung sesuai airnya, karena dikurangin dulu agar mengaduknya kental. Karena kalau mengaduk kental, adonannya akan lebih cepat kalis atau lebih cepat halus. Kalau langsung airnya disesuaikan dengan ukurannya, biasanya mengadonannya akan lebih lama halus. Dan setelah cukup halus, kita masukkan gula teman-teman ya. Dan untuk ukuran gula ini saya memakai ukuran perbandingan 10:1 ya. 10 kg terigu, 1 kg gula. Jadi untuk adonan 7 kg terigu ini saya memakai 0,7 kg gula, atau sebanyak 7 on gula teman-teman ya. Dan
di gula kemasan yang tadi yang ukuran 1 kilo saya sisakan kurang lebih 3 on ya. Jadi yang saya taburkan itu kurang lebih sebanyak 0,7 gram. Dan gula juga fleksibel teman-teman, jika teman-teman ingin memakai lebih banyak bisa, dan nanti tinggal dikurangin di pas membuat adonan, membuat martabaknya ya, dikurangin di taburannya. Jadi kalau di adonannya lebih banyak gula berarti taburannya lebih sedikit, jika adonannya sedikit gulanya berarti taburan gulanya agak lebih banyak agar manisnya sesuai yang teman-teman inginkan. Dan memasukkan gula di saat tengah-tengah atau di dalam proses pengadukan ini juga membantu untuk penghalusan atau pengalisan adonan teman-teman ya, karena biasanya terigu suka ada yang menggumpal yang kecil-kecil. Nah, dan dengan dimasukkan gula di dalam proses ini akan lebih membantu atau lebih cepat untuk menghaluskan dan mengkaliskan terigu-terigu yang menggumpal tadi. Jadi membantu untuk penghalusan. Kalau dimasukkannya di awal, di pas air awal itu bisa juga, tapi kalau saya di pas tengah-tengah agar membantu untuk proses penghalusan atau pengkalisan adonan teman-teman. Setelah memasukkan gula dan gulanya tercampur, kini saya memasukkan soda kue atau pengembang kue teman-teman ya. Dan di sini saya memakai soda kue atau pengembangan dengan merek soda kue R warna merah. Jadi saya menyebutnya soda R teman-teman ya. Untuk ukuran atau takaran soda kuenya itu sendiri saya memakai per 2 kg tepung terigu saya memakai 1 sendok makan penuh seperti ini teman-teman ya. Ini untuk ukuran 2 kg. 1 2 3 sendok makan penuh, jadi 6 kilo takarannya. Dan untuk yang 1 kilonya 1 sendok makan rata teman-teman ya. Jadi untuk adonan 7 kg tepung terigu saya memakai takaran soda kuenya 3 sendok makan penuh ditambah 1 sendok makan rata. Jadi untuk teman-teman di rumah yang ingin mencoba dengan ukuran 1 kg tepung terigu, soda kuenya 1 sendok makan rata teman-teman ya. Bila kurang mengembang, dirasa kurang mengembang boleh dilebihin sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak soda atau pengembang efeknya dirasa akan sedikit pahit di martabaknya teman-teman. Dan untuk sodanya sendiri, merek soda sendiri, saya kalau tidak memakai soda R yang tadi, merek tadi, saya memakai soda merek Asahi ya, yang kiloan teman-teman. Bisa juga karena soda Asahi, merek Asahi dengan soda R itu sama dalam cara mengembangkan kuehnya teman-teman. Dan di dalam adonan martabak manis ini saya hanya menggunakan soda kue saja teman-teman ya, tidak memakai yang lain lagi. Tapi bila teman-teman yang ingin belajar dan dirasa pengembangannya kurang bagus atau kurang memuaskan, bisa ditambahkan dengan baking powder teman-teman ya, karena teman-teman saya juga ada yang memakai soda kue dicampur atau dibarengi dengan baking powder. Karena itu tergantung yang mau ya, ada yang memakai baking powder dengan soda kue ataupun hanya memakai soda kue, itu terserah teman-teman. Yang penting intinya martabaknya mengembang dengan bagus dan rasanya enak. Dan di adonan ini
warna yang dihasilkan adalah warna hasil dari kuning telur dan susu bubuk teman-teman ya. Di adonan ini saya tidak memakai pewarna atau penambahan pewarna makanan teman-teman ya, karena saya rasa warnanya sudah cukup bagus. Tapi bila teman-teman ingin warnanya lebih bagus atau lebih kuning, bisa menambahkan pewarna makanan dengan warna kuning tua ya, agar penambahannya tidak terlalu banyak, menambah warna sedikit dari pewarna kuning tua dan kuningnya sudah bagus. Atau teman-teman mau memakai atau membuat adonan yang pandan ya, teman-teman tinggal memasukkan pasta pandan ke adonannya, jadi warnanya nanti akan hijau seperti pandan teman-teman, ataupun dengan warna yang lain seperti black forest ataupun yang strawberry yang pink ya. Itu tergantung kreasi teman-teman mau dikasih warna atau tidak. Yang penting pewarnanya atau pastanya yang dikhususkan atau dibuat untuk makanan teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar membuat adonan dengan ukuran 1 kg sesuai janji saya akan berikan resepnya. Untuk 1 kg tepung terigu, teman-teman bisa memasukkan telurnya 2 ya, cukup, ataupun 1 juga apa-apa untuk belajar. Itu mau kuning telurnya saja ataupun dimasukkan semua sama putihnya, itu tidak apa-apa teman-teman. Dan jangan lupa kasih garam sedikit. Dan untuk menambahkan susu bubuk, jika teman-teman tidak ada juga tidak jadi masalah ya, tapi kalau ada boleh memakai susu bubuk ukurannya 1 sendok makan ya, dan vanila bubuknya sedikit untuk pengharum. Setelah itu diaduk sesuai tutorial yang saya buat ini, dan di ukuran 1 kg tepung terigu gulanya ukuran 1 on teman-teman ya, boleh lebih juga tidak apa-apa, jadi taburannya nanti akan lebih sedikit. Yang penting memakai gulanya jangan terlalu banyak lah kalau untuk ukuran 1 kilo. Dan untuk ukuran sodanya, jadi untuk ukuran 1 kg sodanya 1 sendok makan rata teman-teman ya. Bila kurang ngembang, teman-teman bisa dicampur dengan baking powder, dan itu pun jangan terlalu banyak karena efeknya akan sedikit pahit di adonannya kalau terlalu banyak. Oke, silahkan mencoba teman-teman, semoga berhasil dan terus mencoba. Dan ini kembali lagi ke adonan yang saya buat. Ini sudah di tempat jualan. Tadi saya sudah menambahkan air lagi untuk menyesuaikan kekentalannya teman-teman ya. Jadi kekentalannya fleksibel, jika teman-teman nyaman atau enak dan bisa dengan agak kental itu bagus. Kalau sekiranya ingin lebih sedikit encer atau cair, tinggal ditambahkan air lagi. Dan yang penting jangan terlalu encer ya teman-teman, karena kalau encer itu nanti martabaknya kurang mengembang, jadi pori-porinya atau sarang semutnya kurang naik teman-teman. Dan jika dirasa kentalannya sudah cukup, dan ini saya mencoba loyang dan adonannya. Jadi proses ini adalah saya mencoba tingkat kepanasan loyang dan adonan juga, apakah adonannya bagus mengembang dengan atau sesuai dengan yang saya harapkan, dan loyangnya juga sudah pas ke tingkat panasnya agar bisa langsung dilakukan pencetakan martabaknya teman-teman. Nah,
adonannya saya rasa bagus, mengembang sempurna sesuai yang saya harapkan, dan loyangnya pun panasnya sudah pas. Jadi kita langsung mencetak saja teman-teman. Dan untuk penaburan gula atau pemberian gulanya ditunggu untuk agar mengembang dulu adonannya teman-teman ya. Dan pemberian gulanya pun disesuaikan dengan keinginan agar manisnya pas. Setelah itu kita tutup. Dan untuk pemberian isinya kita lihat, kalau sudah matang kita langsung memberi isiannya. Dan untuk yang martabak spesial atau teman-teman pengen yang membuat di rumah, bila sudah matang, bila langsung angkat, bisa dia langsung angkat dulu, dan pemberian isinya bisa nanti di luar loyang. Kalau saya ini karena membuat adonan martabak manis yang biasa ya, yang rasa coklat, jadi isiannya ditabur di loyang langsung diangkat, karena ini membuat adonan yang biasa ya, bukan yang spesial. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.